Kalau menerima proyek kayak gini kan cuma 20% kalau daripada menerima film industri ya. Baik, tapi memang karena diperlukan banget ya. Hampir tidak ada sebetulnya film-film bertema pengadilan janggal. Gini kan hampir tidak ada. Padahal kasusnya begitu banyak dan tetap berjalan ya. Dan semua masyarakat tahu gitu. Sehingga menunjukkan bahwa dunia film tidak cukup representasi pada dunia-dunia pengadilan janggal atau pengadilan-pengadilan mafia. Ini jadi saya memang sangat wajib ya untuk membuat film ini dengan pernyataan yang tegas kayak tadi ending yang tidak perlu propaganda, tapi memberikan orang kenyataan-kenyataan untuk direnungi gitu. Iya, rantang kan memang juga simbol rakyat yang harus survival ya. Kalau kamu dulu waktu kecil kalau rumah sakit bawa rantang, segala hal itu menyangkut daya hidup tapi yang ditutup kan. Kita tetap gitu, daya hidup masyarakat yang tertutup dibawa kemana-mana, tapi ya sebetulnya daya hidupnya itu selalu tertelan ataupun tertekan oleh sistem pengadilan atau sistem demokratisasi yang tidak tumbuh dengan baik. Iya, level atas juga lebih tentu kalau kita lihat susunan rantang gitu kan. Ya, sebenarnya DPR dan sebagainya, DPR itu kan institusi paling nyaman, baik gajinya dan fasilitasnya. Tapi tidak pernah menghadapi kritik, iya kan? Lalu masalahnya kalau dia itu wakil saya loh. Kalau saya kritik kan memang hak dan mereka harus bahagia bahwa yang bosnya kan saya, rakyat itu mengkritik wakil saya kan. Dan menurut saya ini kan juga dari Stranas ya. Justru mereka harus melihat film ini dan menyadari bahwa banyak aspek yang menyangkut penegakan hukum dan demokrasi sebenarnya salah satu bentengnya DPR. Dan ketika itu terjadi banyak aspek dari DPR itu justru berdampak misalnya pada peraturan lah, berdampak ketidakadilan, seharusnya memang menurut saya DPR harus banyak dikritik, ini kurang. Ya, dan saya memilih pengacara karena kan saya banyak teman sama saya lulusan Fakultas Hukum juga UI ya. Banyak pengacara ini di daerah-daerah yang penderitaannya seperti itu, mati kutu, gagal, apalagi kota-kota yang tidak ada industri, tidak ada bisnis, ya kan, malah harus membela rakyat-rakyat kecil. Ya tadi kan disebut pencitraan aja gagal terus kasusnya, uang juga gagal kan gitu. Yang hidup di kita kan sebenarnya pengacara-pengacara kasus besar. Ya, pengacara-pengacara seperti di dalam film ini kan memang tidak hidup, bahkan di media massa tidak hidup. Jadi menurut saya Stranas berani. Kenapa saya mengambil ini? Karena Stranas berani mengangkat tema-tema ini gitu loh, yang memang langka kan gitu. Saya memilih lalu saya ajukan, rata-rata mereka setuju. Karena pilihan-pilihan ini kan terbaca terjadi dengan sekarang. Seorang sutradara kan harus bisa memprediksi kan apa yang akan terjadi terus-menerus gitu. Tapi memang kan tidak mungkin satu film menjawab semua masalah. Saya pengen sekali membuatkan film ya kasus-kasus besar gitu. Misalnya kayak kasus Pertamina lah misalkan ya. Tapi itu kan diperlukan juga biaya yang sangat mahal ya. Karena tokoh-tokohnya di banyak negara, di banyak ini kan gitu. Jadi untuk mengangkat kasus besar itu juga punya ruang-ruang yang memang pembiayaan filmnya tidak cukup mudah gitu. Tapi kalau diminta dan diberi ruang untuk itu suatu hal yang sudah saatnya lah kita film-film kita merepresentasikan masalah-masalah kita. Kebanyakan masalah-masalah kita itu kan masalah-masalah yang tidak bersaiz dengan hukum dan politik. Kalaupun berkait sangat sebetulnya bersifat kemasan. Kalau ini kan realitas. Untuk pemilihan warna rantang sendiri itu Pak, ikan itu merah, apakah memang ada tujuan tertentu yang selama ini dikejar-kejar akhirnya ketangkep juga atau gimana? Ya, kalau warna artistik itu ya lebih ke artistik saya memang memilih warna rantang itu kan, rantang merah itu kan sebenarnya banyak paling populer dan paling banyak dibeli dan paling mengandung simbol, tapi itu bagian artistik ya. Membangun realisme kenyataan. Kamu lihat wajah-wajah mereka, bahkan adegan yang menyembah itu terjadi lagi di kasus apa itu yang kayu itu persis plek gitu, adegannya persis plek kan. Bagaimana menemukan realisme atau kenyataan berbasis dari wajahnya, cara aktingnya itu kan tidak mudah ya. Polisi-polisi yang jaga lalu cuma berdiri begini kan tidak mudah semuanya. Betul sekali Bapak. Gitu. Kakak minta izin